Mungkin Ye Chen juga memiliki harta karun selain artefak di tangannya. Sulit untuk menilai mana yang lebih kuat atau lebih lemah, balas seseorang. Singkatnya, tunggu dulu, pasti ada pertempuran sengit antara Ye Chen dan Kaisar Pertama. Kekuatan Kaisar Pertama sangat mengerikan. Sekarang tubuh aslinya belum muncul. Pasti ada sesuatu yang menahannya. Sepertinya Kaisar Pertama telah mendapatkan warisan penting dalam hal ini, kata Flying Tiger. Ye Chen secara alami dapat merasakan kekuatan Kaisar Pertama. Tadi, serangan ini datang dari jarak yang sangat jauh. Dalam jarak seperti itu, bukan hal yang biasa bagi Ye Chen untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, aku benar-benar perlu meningkatkan kekuatanku, mencoba menyerang lantai 4 Hunyuan Grand Luo Jinxian. Kemudian, Ye Chen mendesak perahu untuk meninggalkan tempat kejadian dan menghilang di hadapan orang banyak. Segera setelah itu, Ye Chen dan Flying Tiger berpisah, dan sisi lain perahu meninggalkan mereka, hanya Ye Chen yang meningkatkan kekuatannya. Ye Chen berjalan sendirian di tanah yang retak, ia menyentuh dagunya dan berpikir. Sekarang ia harus meningkatkan kekuatannya. Di masa depan, segalanya berubah-ubah. Jika kekuatannya sendiri tidak kuat, mengandalkan kekuatan eksternal bukanlah rencana jangka panjang. Namun, sekarang wilayah kekuasaannya sedang dalam masa kemacetan. Ia merasa tidak ingin menerobos. Jika tidak ada kekuatan eksternal, akan sangat sulit untuk menerobos secara normal. Karena itu, ia hanya bisa mencari peluang terobosan sekarang. Beberapa hari kemudian, Ye Chen telah menjelajahi banyak tempat, dan ia dengan hati-hati mencari batu Raja Darah, yang akan sangat membantunya untuk digunakan di masa depan. Hari-hari ini, ia masih mendapatkan beberapa batu Raja Darah, tetapi dibandingkan dengan batu darah yang ia dapatkan di pagoda, jumlahnya sangat kecil. Namun, selama beberapa hari terakhir, Ye Chen telah berjalan dan berhenti. Ia telah memahami beberapa jejak pertempuran dan telah memperoleh skala dan setengah cakar dari teknik tinju yang kuat. Tinju jenis ini disebut tinju tanpa nama oleh Ye Chen. Teknik ini sangat unik dan bertolak belakang dengan tinju penuh semangat yang pernah ia latih sebelumnya. Teknik tinju ini tergolong ringan seperti air mengalir. Tidak terlalu kuat dan bertenaga saat digunakan. Namun, tinju jenis ini seperti aliran air. Meskipun terkesan lembut dan halus, kekuatannya tak bisa diremehkan. Justru karena kelembutannya, ia menjadi lebih menakutkan dan mencapai efek mengatasi kekakuan dengan kelembutan. Dalam persepsi Ye Chen, terdapat banyak segel tinju di sini. Segel-segel tinju ini tidak terlalu mengerikan, seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Namun, Ye Chen menyadari bahwa di bawah pukulan-pukulan ini, semuanya hancur, tetapi tidak ada perubahan di permukaan. Untuk dapat melakukan ini berarti menggunakan kekuatan secara ekstrim. Ye Chen merasa bahwa dalam eksplorasi yang konstan, baik itu kekuatan yang kuat maupun kekuatan yang lembut, tujuan akhir yang perlu dicapai adalah mengalahkan lawan, jadi pada dasarnya tidak ada perbedaan. Kuncinya adalah penggunaan kekuatan. Ye Chen tenggelam dalam eksplorasi kekuatan. Ia merasa bahwa eksplorasi ini akan sangat membantunya, dan mungkin dapat meningkatkan kembali kekuatan tempurnya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Ye Chen berlatih tinju di sini dan menyadari bahwa penggunaan kekuatan telah memasuki tahap obsesi. Dalam sebulan terakhir, ia telah bertinju lebih dari 100.000 kali. Pegunungan dan daratan di sini telah meninggalkan bekas tinjunya, membuat dunia yang semula hancur menjadi semakin hancur. Jika kau bertemu dengan keras, kau akan menjadi lunak, jika kau bertemu dengan lembut, kau akan menjadi kuat. Ye Chen berkata dalam hati. Ia berpikir bahwa jika kita bertemu lawan yang sangat kuat, kita mungkin akan menderita karenanya. Jika Anda bisa bersikap lembut dan adil, mungkin akan lebih mudah dan efektif untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, jika Anda menghadapi lawan yang lemah, Anda bisa langsung menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengalahkannya sepenuhnya. Anda tidak perlu menggunakan cara yang lembut. Sebaliknya, itu akan sia-sia. Penggunaan kekuatan bukan terletak pada jumlah kekuatan, tetapi di lingkungan seperti apa menggunakan kekuatan seperti apa, untuk lebih menghemat kekuatan sendiri, bukan pada konsumsi kekuatan yang membabi buta yang menyebabkan hilangnya kekuatan menjadi keadaan pasif. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Pikirannya mulai menjadi semakin jelas, dan ia secara bertahap menyadari metode dan esensi penggunaan kekuatan. Jika saya bisa menguasai arti sebenarnya dari tinju semacam ini, kekuatan tempur saya akan sangat meningkat, kata Ye Chen dengan sedikit penyesalan. Ye Chen pergi dari sana dengan penyesalan dan melanjutkan perjalanan. Setelah 3 hari, Ye Chen muncul di zona yang sangat mati, di mana ia melihat beberapa mayat. Mayat-mayat ini sangat lengkap, tanpa luka. Namun, ekspresi mereka sangat ketakutan, seolah-olah mereka ketakutan setengah mati. Melihat situasi ini seperti dua kacang polong. Ketika mereka melihat ini, mereka mulai waspada. Mereka semua sama. Ye Chen sangat berhati-hati, tidak mendekati orang-orang itu, menjauh dari mereka. Namun, kekuatan jiwa Ye Chen tiba-tiba berfluktuasi dan tampak tidak normal. Ye Chen terkejut. Kekuatan jiwanya belum pernah seperti ini. Ini pertama kalinya. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan tak terlihat sedang memengaruhi kekuatan jiwanya, dan dia merasa sedikit pusing.
Tanpa sadar, Ye Chen terbentur. Ia memegangi kepalanya terasa sakit. Kekuatan jiwanya ditekan di sini. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kekuatan jiwa Ye Chen terpengaruh, Ye Chen berusaha keras untuk tetap terjaga dan terus-menerus berusaha melepaskan diri dari tekanan kekuatan jiwa semacam ini. Apakah ini medan jiwa? Tanya Ye Chen terkejut. Medan jiwa adalah area di mana kekuatan jiwa sangat kuat. Medan jiwa bisa alami atau buatan. Medan jiwa alami, medan jiwa semacam itu langka dan jarang muncul. Umumnya, hanya tempat dengan tambang batu jiwa yang memiliki medan jiwa alami. Batu jiwa adalah sejenis mineral yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi sangat langka. Sejauh ini, Ye Chen hanya tahu bahwa ada satu di tanah jiwa surgawi, dan itu sangat langka. Medan jiwa buatan adalah sejenis susunan, yang dapat mensimulasikan medan jiwa alami seperti tambang batu jiwa. Dengan susunan pengumpul jiwa, beberapa kekuatan jiwa dikumpulkan bersama untuk membentuk kekuatan jiwa yang kuat. Saling mengecualikan kekuatan ini membuat medan jiwa semakin kacau, sehingga memengaruhi kekuatan jiwa orang yang memasuki susunan pengumpul jiwa. Jelas, tidak ada tambang batu jiwa di sini, jadi seharusnya ada susunan pengumpul jiwa. Ye Chen terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa dan menggunakan kekuatan jiwa untuk melawan efek medan jiwa, lalu seluruh orang bersiap untuk area prinsip ini. Pada saat ini, tiba-tiba, 9 kekuatan bergegas keluar dari tanah dan mengepung Ye Chen. Hati Ye Chen terkejut, apakah ini seseorang yang sengaja ditujukan padanya? Wajah Ye Chen menjadi sangat muram dan berkata dengan dingin, siapa itu? Jika kau memiliki kemampuan, kau bisa keluar dengan cara yang terbuka dan jujur. Kau bisa menunggu sampai kau mati. Sebuah suara dingin datang, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Setelah 9 kekuatan bergegas keluar, Ye Chen benar-benar terkepung, dan kemudian kekuatan medan jiwa menjadi semakin kuat. Di tempat jiwa Ye Chen terus-menerus ditekan, Ye Chen ingin kehilangan kesadaran sepenuhnya dan menghancurkan jiwa Ye Chen. Meskipun kekuatan jiwa Ye Chen kuat, saat ini juga terasa sangat menyakitkan, dalam perlawanan yang sulit. Kepalanya terasa sangat sakit, dan kekuatan jiwanya seakan terkuras habis. Jiwa terbang, kau pikir aku tidak tahu kalau kau tidak keluar? Ye Chen meraung, hanya orang-orang di tanah surga dan jiwa yang bisa memahami serangan kekuatan jiwa dengan begitu baik. Liu Hun sudah mati, dan sisanya adalah jiwa terbang. Bagaimana kalau kau tahu? Apa kau pikir kau bisa lolos? Suara jiwa terbang itu mencibir. Hun Fei, sepertinya kau dan aku tidak punya dendam. Kenapa kau mau berurusan denganku? Ye Chen bertanya dengan bingung. Jiwa terbang berkata, aku dan kau memang tidak adil, tetapi surga membutuhkan kepalamu. Jika aku membunuhmu, aku akan mendapatkan perhatian surga. Aku membutuhkan kesempatan seperti itu. Kau ingin menjadi anjing pelarian surga. Ye Chen mencibir. Jiwa terbang berkata dengan marah, kau diam saja, hari ini kau pasti akan mati. Kau ingin membunuhku, kau tidak memenuhi syarat. Ye Chen mencemooh dan berkata dengan dingin. Kau pikir kau bisa lolos hari ini? Ini adalah medan jiwa yang ditinggalkan oleh tubuh jiwa bawaan pada tahun-tahun itu. Medan jiwa ini memiliki kekuatan tak terbatas. Aku menggunakan kata-kata, "Pro," untuk mendesakku mengerahkan seluruh kekuatan medan jiwa secara maksimal dan menghancurkan jiwamu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut. Ternyata ini adalah medan jiwa di bawah kain tubuh jiwa bawaan, yang merupakan eksistensi tingkat Raja Abadi. Terlebih lagi, tangan Han Fei sebenarnya memiliki kata kebenaran, yang khusus untuk memperkuat jiwa. Sungguh luar biasa kuatnya. Meski begitu, apa? Aku bilang, kalau kau ingin membunuhku, kau tidak memenuhi syarat. Ye Chen masih berkata dengan dingin. Jiwa terbang itu berdengung, lalu momentum seluruh medan jiwa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan kekuatan dahsyat itu terus-menerus datang untuk menghancurkan kekuatan jiwa Ye Chen. Ye Chen terus menjalankan kitab suci kuno yang rusak dari keluarga Liu, berharap dapat menahan serangan medan jiwa. Namun, serangan medan jiwa itu terlalu kuat, bahkan jika ada kitab suci kuno yang mengerikan itu, Ye Chen tidak dapat menahan serangan medan jiwa. Ketika rasa sakit itu datang, Ye Chen menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara rendah. Wajahnya menjadi sangat ganas. Ye Chen meraung ke langit, dan pengikisan kekuatan jiwa itu sangat menyakitkan, yang lebih menakutkan daripada kulit yang terbuka dan daging yang mekar. Mata Ye Chen menjadi merah karena darah, dan dia tidak menyerah. Dia masih dalam perlawanan yang keras kepala. Perjuanganmu sia-sia, aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Jiwa terbang mencibir, kau terlalu percaya diri, apa kau benar-benar bisa membunuhku? Kau bermain api. Ekspresi Ye Chen dingin, pupil matanya berlumuran darah, ada rasa haus darah. Ini bukan percaya diri, ini hanya fakta, kata Hun Fei. Ye Chen bergumam, kekuatan jiwa dalam pikirannya terus-menerus mengalir keluar untuk melawan serangan medan jiwa. Dalam benaknya, tiba-tiba muncul sebuah gambaran kabur. Gambar-gambar ini pernah dilihat Ye Chen sebelumnya, relatif kabur, tetapi Ye Chen masih bisa mengenalinya. Setelah gambaran-gambaran ini muncul, pikiran Ye Chen kembali diliputi rasa sakit yang hebat. Rasa sakit ini berlipat ganda. Satu berasal dari dalam pikiran Ye Chen sendiri, dan yang lainnya berasal dari serangan medan jiwa. Ye Chen merasa kepalanya akan meledak,
dan rasa sakit seperti itu membuat ekspresinya benar-benar terdistorsi. Ah! Ye Chen berteriak dengan air mata di hati dan paru-parunya. Rasa sakit ganda ini tak tertahankan. Ye Chen berjuang untuk melawan, berusaha menenangkan dirinya. Ye Chen memang seperti itu. Jiwa terbang muncul, dengan senyum dingin di sudut mulutnya, menatap Ye Chen yang kesakitan. Ye Chen terus-menerus memegangi kepalanya. Dalam benaknya, sesosok samar muncul dalam gambar itu, membelakangi Ye Chen, lalu meraung, keluar. Setelah beberapa saat, kekuatan medan jiwa segera menghilang dari benak Ye Chen. Namun, kepala Ye Chen masih terasa sangat sakit. Seiring kekuatan medan jiwa menghilang, gambaran di benak Ye Chen pun berangsur-angsur menghilang, dan sakit kepala Ye Chen pun mereda, dan akhirnya ia tak sadarkan diri. Pada saat ini, Ye Chen bermandikan keringat dan pakaiannya basah kuyup. Jiwa terbang menatap Ye Chen dan tiba-tiba pulih. Matanya menjadi jernih, seluruh tubuhnya tidak terpengaruh oleh medan jiwa. Tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi? Jiwa terbang ketakutan, ia segera mengaktifkan kata-kata kebenaran di dekatnya untuk merangsang kekuatan medan jiwa. Namun, betapapun ia mendesak, medan jiwa itu tidak menyerang Ye Chen, melainkan terus mundur. Ye Chen menatap jiwa yang terbang itu dengan ekspresi dingin, selangkah demi selangkah menuju jiwa yang terbang itu. Namun, kekuatan medan jiwa itu kembali memberi jalan bagi Ye Chen. Ia tidak berani mendekati Ye Chen, seolah-olah ia takut. Han Fei terkejut dan menatap Ye Chen, lalu berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh oleh medan jiwa itu? Aku bilang kau tidak bisa membunuhku. Tadi aku hanya mengasah jiwaku. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Suara Ye Chen dingin. Tidak mungkin. Kau kesakitan tadi. Mustahil. Soulfly tidak dapat menerima kenyataan ini. Tadi, wajahnya penuh kebanggaan. Ia ingin membunuh Ye Chen dan berkata akan memberikan seluruh tubuhnya kepada Ye Chen. Tapi sekarang Ye Chen tidak ada hubungannya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika kekuatan jiwamu tidak berfungsi, apa kau punya cara ampuh? Ye Chen mencibir. Ye Chen mendekat selangkah demi selangkah, dan jiwa itu terbang mundur. Seperti Liu Hun, yang paling kuat adalah serangan jiwa. Jika serangan jiwa tidak berfungsi, mereka tidak akan bisa menahan serangan Ye Chen dengan kekuatan mereka. Wajah Hun Fei muram. Begitu ia menggertakkan giginya, ia berbalik untuk melarikan diri. Ye Chen bersenandung, lalu ia mengorbankan pagoda dan menghantamkannya ke arah jiwa itu. Jiwa itu terkejut, dan dengan cepat membentuk cakram emas. Cakram emas itu bertabrakan dengan pagoda, dan cakram emas itu meledak. Jiwa itu mati-matian berusaha melarikan diri, Ye Chen dengan tenang mengeluarkan jinta. Jiwa itu merasakan kengerian menara emas, wajahnya berubah drastis, dan langsung berkata, Ye Chen, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Sekarang kau bilang ada kesalahpahaman. Kau lucu. Ye Chen mencibir. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya, kau lepaskan aku. Jiwa itu melayang. Ye Chen berkata, apakah aku masih perlu kau katakan? Bunuh kau dan aku akan tahu segalanya. Jika kau membunuhku, aku akan segera menghapus ingatanmu, sehingga kau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Jiwa itu mengancam. Aku tidak pernah diancam. Ye Chen berteriak dingin, dan kecepatan jinta tiba-tiba meningkat, dan langsung hancur berkeping-keping. Jiwa itu sangat ketakutan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff! Jiwa itu melayang, seluruh tubuhnya terpental, memuntahkan seteguk darah, pucat, ketakutan. Ye Chen sudah muncul di hadapannya saat ini. Jiwa itu melayang dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ia hanya ingin membuka mulut dan mengatakan sesuatu. Ye Chen menamparnya. Puff! Tubuh Hun Fei melayang lagi. Ye Chen menguasai kekuatan tamparan ini dengan baik. Dia hanya membuat jiwa terbang pingsan dan tidak meledakkan kepala Han Fei. Hun Fei pingsan di masa lalu, dan Ye Chen mulai mencari keilahian jiwa terbang. Kesadaran ilahi Han Fei juga telah pingsan bersama Han Fei dan tertidur. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ye Chen mencarinya secara langsung. Ye Chen sangat lancar mendapatkan kata-kata itu, di dalam hatinya penuh sukacita. Saya tidak menyangka kali ini akan ada penerimaan seperti itu. Ini benar-benar rejeki nomplok. Dalam bagian ini, ada artikel lain tentang pencarian jiwa dalam sutra. Kitab suci ini bahkan lebih kuat daripada kitab suci yang diperoleh oleh keluarga Liu. Ini sudah pasti merupakan kitab suci yang utama untuk pengembangan jiwa. Ini seharusnya kitab suci yang baru saja diperoleh Hun Fei. Ini bukan kitab suci keluarga Hun, gumam Ye Chen dalam hati. Ada jenis kitab suci lain dalam kesadaran ilahi jiwa terbang. Meskipun kitab suci jenis ini juga sangat kuat, namun jauh berbeda dari kitab suci yang baru saja kita peroleh. Kitab suci ini bukan kitab suci tubuh jiwa bawaan, kan? Tebak Ye Chen. Ia mencatat kitab suci dengan saksama, dan ia tidak tertarik pada sutra keluarga jiwa. Setelah itu, Ye Chen mulai berlatih kata-kata dari kata Lin dan ingin memahaminya secara menyeluruh. Ini adalah metode rahasia untuk memperkuat kekuatan jiwa, yang dapat meningkatkan daya serang kekuatan jiwa. Begitu memahami kebenarannya, itu mengerikan. Setelah setengah bulan memahami Ye Chen secara langsung, dengan Douzi Zhenyan dan Bingzi Zhenyan sebelumnya, Ye Chen sekarang jauh lebih cepat dalam memahami Lin Zhenyan.
Ketika Ye Chen memahami makna mendalam dari kata Lin Zizhenyan, kekuatan jiwanya jelas meningkat, dan kekuatan jiwanya meningkat setidaknya 5 kali lipat. Ini bukanlah pemahaman yang sebenarnya tentang makna mendalam, tetapi hanya sebagian saja. Jika benar-benar dipahami, diperkirakan kekuatan jiwanya dapat meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah itu, jika melawan musuh, ia dapat langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk membunuh musuh dan membuat lawan jatuh ke dalam posisi pasif yang hebat. Ye Chen mulai mempelajari medan jiwa setelah ia memahami beberapa makna mendalam. Ye Chen ingin mempelajari tata letak medan jiwa. Jika ia dapat mengatur medan jiwa seperti itu di masa depan, ia pasti akan memainkan peran besar di masa depan. Ye Chen terus berjalan bolak-balik di medan jiwa, mempelajari tata letak medan jiwa, dan kemudian menyalinnya berulang kali. Butuh 7 hari bagi Ye Chen untuk benar-benar memahami tata letak medan jiwa. Ye Chen menyusun ulang satu medan jiwa sendiri. Setelah mengaktifkan medan jiwa, memang ada semacam kekuatan serangan jiwa yang melonjak di medan jiwa. Ye Chen mengerti bahwa jika ingin membuat medan jiwa lebih kuat, batu jiwa sangatlah penting. Ye Chen menemukan lebih dari 10 batu jiwa dari kantong surga dan bumi Hanfei. Ukuran batu-batu jiwa ini satu lingkaran lebih besar dari kepalan tangan. Para jenius dari keluarga jiwa hanya memiliki sekitar 10 batu jiwa di tangan mereka, yang membuatnya mungkin bahwa batu jiwa itu langka. Ye Chen terus-menerus mencari batu jiwa di medan jiwa dengan lebih dari satu tubuh jiwa bawaan. Namun, Ye Chen kecewa karena tidak menemukan batu jiwa. Ye Chen memiliki beberapa keraguan. Tanpa batu jiwa, mengapa kekuatan medan jiwa ini dapat bertahan begitu lama? Ye Chen berulang kali belajar, dan merasa masih ada bagian yang sangat penting yang belum dipelajari secara menyeluruh. Namun, setelah beberapa hari, Ye Chen masih belum mendapatkan hasil dan akhirnya menyerah. Sekarang setelah aku menguasai kata-kata, aku juga memiliki kitab suci untuk mengolah kekuatan jiwa. Aku harus berlatih dengan baik dan berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Ketika aku bertemu lawan yang kuat, serangan kekuatan jiwa pasti akan memainkan peran besar, gumam Ye Chen dalam hati. Ye Chen meninggalkan tempat itu, lalu menemukan tempat yang lebih terpencil, dan mulai berkonsentrasi pada latihannya. Dalam latihan tertutup Ye Chen, di sebuah gua di bagian lain dari tempat rahasia Raja Meteorit, Kaisar pertama dengan rambut perak yang jatuh di dada dan punggungnya tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat. Napas ini sangat kuat, seluruh gua bergetar hebat. Di dalam gua, sebuah dinding mulai runtuh. Di dinding itu terukir sebuah teks yang dulunya merupakan pola, tetapi kini runtuh, dalam sekejap mata menghilang sepenuhnya. Akhirnya selesai. Mulut Kaisar pertama sedikit terangkat, lalu tatapannya tajam. Pada saat yang sama, di ngare lain yang retak, terdapat sebuah gua yang retak. Ada sebuah sarkofagus di dalam gua. Ada sesosok tubuh di dalamnya. Sarkofagus itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera keluar. Sungguh luar biasa. Bang! Pada saat itu, sarkofagus itu meledak dan sesosok tubuh keluar darinya. Haha, sekarang siapa yang berani lebih kuat dari tubuhku? Setelah mayat yang melawan langit itu bergegas keluar dari sarkofagus, ia begitu gembira hingga ia menengadah ke langit dan tertawa. Saat ini, mayat yang melawan langit dan sebelumnya memiliki perbedaan yang signifikan. Kini, tubuhnya tidak sekasar sebelumnya, menjadi jauh lebih halus, dan terdapat cahaya di tubuhnya. Harus kuakui, nasib buruk mayat itu sangat baik. Ia bahkan menemukan mayat yang sudah busuk untuk difusi. Pada awal fusi, mayat itu hampir sama dengan mayat aslinya. Akhirnya, ia mampu bertahan. Ia memfusikan mayat dan membuat tubuhnya 10 kali lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatannya juga meningkat pesat. Sekarang ia memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika ia bertarung dengan Ye Chen, ia tidak akan pernah kalah dari Ye Chen dalam hal tubuh dan kekuatan. Ye Chen, aku tak sabar untuk melawanmu. Mayat melawan langit mendapat kesempatan besar, dengan kekuatan yang dahsyat, penuh keyakinan di hatinya. Namun, ia juga tahu betul bahwa ia kalah dari Ye Chen dalam hal persenjataan. Ye Chen memiliki senjata setengah langkah Raja Abadi di tangannya, tetapi sekarang ia tidak memiliki senjata untuk menimbangnya. Jika bisa mendapatkan senjata setengah langkah Raja Abadi, si yakin ia bisa mengalahkan Ye Chen. Aku ingin mendapatkan senjata setengah langkah Raja Abadi. Mayat itu mulai berpikir. Di tempat gelap di tempat rahasia, seorang pria berpakaian hitam dipenuhi roh jahat, mengubah seluruh tempat gelap menjadi tempat gelap. Roh jahat itu menjulang tinggi, menyelimuti seluruh dunia. Setelah beberapa saat, roh jahat itu perlahan menghilang, dan pria berpakaian hitam itu muncul kembali. Pria berpakaian hitam itu menunjukkan wajah aslinya. Ia adalah seorang pemuda yang sangat lembut. Ia adalah pria yang sangat tampan. Pria ini adalah hari pertama pemerintahan Kaisar Guangguang. Akhirnya, aku tidak takut kau akan keluar lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi Ji Tianqi. Ji Tianqi sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil mencibir. Ye Chen, sekarang pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Kebenaran melihat saat kau jatuh. Ji Tianqi tertawa dingin, dengan tatapan jahat. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu, dan peristiwa besar terjadi di alam rahasia Raja Meteorit. Kaisar pertama muncul. Dia sedang mengejar saudara dan kerabat Ye Chen. Dia menangkap 1-2 hari yang lalu.
Kaisar pertama telah mulai membalas dendam. Beberapa orang membicarakannya, Ye Chen, keluarlah dan bertarunglah denganku, atau saudara dan kerabatmu akan mati karenamu. Kaisar pertama berteriak di alam rahasia Raja Meteorit. Kata-kata seperti itu perlahan menyebar di alam rahasia Raja Meteorit, tetapi Ye Chen sekarang berada di pintu yang tertutup, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Siapa yang bisa menemukan saudara dan kerabat Ye Chen? Kaisar pertamaku di sini berjanji untuk membebaskannya dari 100 batu raja berdarah. Kaisar pertama berbicara lagi. Banyak orang terkejut dengan kalimat ini. Selama kerabat Ye Chen ditemukan, dia bisa dibebaskan dari 100 batu berwarna darah. Sejak semua orang datang ke sini, sejauh ini, belum ada yang mengumpulkan 100 batu berwarna darah, dan beberapa orang bahkan belum menemukan lebih dari selusin. Namun, ada banyak peluang dalam hal ini, selama kita memanfaatkannya dengan baik, kita masih bisa meningkatkan kekuatan kita sendiri secara signifikan. Banyak orang mulai berpikir, bagaimanapun juga, kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi. Namun, beberapa orang ragu-ragu. Jika Ye Chen membalas pada saat itu, mereka pasti akan tamat. Ini menggoda, tetapi lebih baik tidak terlibat dalam perjuangan mereka. Beberapa orang lebih rasional. Apa yang kau takutkan? Tidak diragukan lagi Ye Chen akan mati saat itu, dan kaisar pertama pasti akan mampu membunuh Ye Chen. Yang lain ingin mengambil risiko. Siapa tahu kita berhasil. Ye Chen tidak mungkin mengetahuinya. Beberapa orang memiliki mentalitas kebetulan. Banyak orang seperti ini, dengan mentalitas kebetulan, tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika seseorang dapat menemukan saudara dan kerabat Ye Chen, mereka tidak hanya akan menyingkirkan 100 batu raja berwarna darah, tetapi juga mengirim senjata tingkat 9 Hunyuan Luo Jinxian. Kaisar pertama mengirimkan kata-katanya lagi. Begitu kata ini keluar, beberapa orang yang ragu-ragu mulai tergerak. Itu adalah senjata yang tidak dapat ditemukan di tingkat atas lantai 9 Hunyuan Luo Jinxian. Kecuali senjata Raja Abadi setengah langkah, itu adalah senjata terkuat di tingkat ke-9 Hunyuan Luo Jinxian. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang mencari kerabat dan saudara Ye Chen. Banyak orang hampir menyerah mencari kesempatan untuk menemukan seseorang secara langsung. Ye Wuyu, Fei Tianhu, dan Ye Fan berdiri di sisi lain perahu. Mendengar ini, ekspresi mereka semua muram. Jika kalian berani keluar, aku akan membunuhnya. Ye Wuyu menyampaikan kata-katanya di sisi lain perahu. Ini juga mulai menyebar di tanah rahasia Raja Meteorit. Banyak orang juga bersemangat. Sungguh mengerikan bagi seseorang yang memiliki senjata Raja Peri. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat, mereka dapat menahan senjata Raja Peri setengah langkah. Ini membuat beberapa orang tersadar. Dari awal hingga sekarang, siapa di antara orang-orang yang melawan Ye Chen yang memiliki akhir yang baik? Karena kau begitu cakap, datanglah dan temui aku. Aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Pada saat ini, Kaisar pertama berbicara lagi, sangat mendominasi. Setelah melihat jawaban dominan Kaisar pertama, mereka semua tidak ragu-ragu. Apakah saudara dan kerabat Ye Chen bersembunyi? Mengapa kita tidak menemukannya? Mereka pasti bersembunyi. Apakah mereka saingan Kaisar pertama? Melawan Kaisar pertama sama saja dengan bunuh diri. Di dunia rahasia Raja Meteorit, banyak orang mencari kerabat dan saudara Ye Chen di seluruh dunia, tetapi orang-orang ini seperti penguapan dunia manusia, yang sangat sulit ditemukan. Apa, sekarang Kaisar pertama muncul, ayahku harus menutup diri, kalau tidak, tidak akan ada tanggapan. Ekspresi Ye Fan membeku. Selama kita tidak muncul, tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Kurasa orang lain sedang bersembunyi sekarang dan tidak akan keluar dan berteriak terang-terangan bersama Kaisar pertama. Flying Tiger berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Kaisar pertama, semua orang tahu, begitu Kaisar pertama muncul di langit, tak seorang pun akan bersikap konyol untuk meneriaki Kaisar pertama. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, tidak ada yang menemukan saudara laki-laki atau kerabat Ye Chen di alam rahasia Raja Meteorit, yang mengejutkan banyak orang. Sekelompok kura-kura, apa kau takut sekarang? Keluarlah kalau bisa. Kaisar ketiga berteriak-teriak untuk memaksa Ye Fan dan yang lainnya muncul. Setelah 1 jam berteriak, berita datang bahwa Kaisar ketiga telah diserang oleh 7 saudara dari suku Hulu. Yang ketiga lebih kuat daripada yang lain. Labu ungu memiliki kemampuan fagositosis yang kuat, akan menjadi senjata makan Kaisar ketiga, bahkan jika ki abadi Kaisar ketiga ditelan. Masing-masing dari 7 saudara labu itu sangat kuat, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. 7 dari mereka membuat Kaisar ketiga sangat malu. Akhirnya, Kaisar ketiga terluka dan melarikan diri dalam kebingungan. Siapapun yang berani datang kepada kami dipersilakan. Aku berjanji untuk mengubahnya menjadi air kerdil dengan labuku. Saudara Hulu mengeluarkan kata-kata kejamnya. Kerumunan itu ketakutan. Saudara-saudara Ye Chen benar-benar tidak muncul. Begitu mereka muncul, terjadilah gelombang besar. Bahkan Kaisar ketiga pun sangat malu. Jika mereka muncul, mereka pasti sudah mati. Kemudian, 2 hari kemudian, tersiar kabar bahwa Daoyan dan Yexin bertemu dengan Kaisar ke-8, dan Kaisar ke-8 melarikan diri dengan serius. Kaisar ke-8 hampir meninggal setelah kombinasi Daoti bawaan dan pasca Natal.
Kabar itu tersiar dan kembali mengejutkan semua orang. Orang-orang di pihak Ye Chen terlalu mengerikan. Sebaiknya kita tidak terlibat dalam urusan ini, dan jangan sampai terjebak dalam masalah ini. Beberapa orang menginginkannya, mereka tidak terlibat dalam masalah ini. Di sisi langit ini, mendung. Awalnya, saya ingin mendorong orang lain untuk mencari saudara dan kerabat Ye Chen, tetapi akibatnya, satu demi satu kaisar diserang dan mati. Sungguh memalukan, wajah kaisar pertama sangat muram. Kaisar ketiga dan kaisar kedelapan sama-sama berada di depan kaisar pertama. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke atas. Dua sampah, kalian telah mempermalukan surga. Meskipun kaisar pertama tenang, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kaisar ketiga dan kaisar kedelapan masih menundukkan kepala dan tak berkata sepatah kata pun. Di hadapan kaisar pertama, mereka tak berani berkata apa-apa. Kaisar pertama menatap mereka, lalu menarik napas dalam-dalam dan memperlambat bicaranya. Saat ini, hanya beberapa saudara kita yang belum ditangkap oleh Ye Chen. Jika kita menunggu sampai kita semua ditangkap oleh Ye Chen, kita akan kehilangan muka Tianting, dan kita tak akan punya muka untuk kembali ke surga. Kakak, orang-orang itu sangat licik. Mereka semua bersembunyi sekarang. Mereka adalah sekelompok orang licik dan tercela, kata kaisar ketiga dengan marah. Beginilah cara bertahan hidup, naluri manusia. Apa kau pikir semua orang bodoh? Tanya kaisar pertama. Apa yang akan kita lakukan sekarang, saudaraku? Tidak bisakah kita menemukan Ye Chen dan kerabat serta saudara-saudaranya? Haruskah kita menunggu seperti ini terus? Tanya kaisar kedelapan. Kaisar pertama berkata, Ye Chen tidak muncul. Dia pasti menemukan beberapa peluang. Sekarang dia tidak bisa pergi. Jika dia tahu hal-hal ini, dia akan datang kepadaku dengan karakternya. Daun ini tidak bisa disingkirkan sehari pun. Tidak ada kedamaian di sana. Wajahku di surga tak bisa berpesta. Kaisar ketiga menggertakkan giginya dengan kesal. Karena kebencian Ye Chen, kaisar ketiga semakin kaya. Awalnya, kaisar mereka lebih unggul, tetapi sejak Ye Chen muncul, citra kaisar mereka telah hancur total. Entah dibunuh, atau ditangkap, dan dipukuli. Singkatnya, kaisar dengan status bangsawan seperti apa, di sini lebih lucu. Kaisar pertama berkata, aku tidak akan pernah membiarkannya keluar dari rahasia ini. Di tempat terpencil, Ye Chen dengan serius mempelajari kitab suci kata, Linzi, dan kekuatan jiwa. Setelah sekian lama meneliti, pemahaman Ye Chen tentang Linzi Zhenyan semakin mendalam. Sekarang, dengan berkah Linzi Zhenyan, kekuatan jiwa Ye Chen sekitar 7 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan jiwa Ye Chen awalnya lebih kuat daripada orang lain, dan sekarang menjadi serangan 7 kali lipat kekuatan jiwa. Jika Anda terkejut, Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang dan membunuh. Bahkan jika pihak lain mengetahuinya, itu sangat sulit, atau bahkan mustahil, untuk menahan serangan kekuatan jiwa Ye Chen, kecuali ada sarana pertahanan kekuatan jiwa yang kuat. Terlebih lagi, setelah Ye Chen mempraktikkan kitab suci yang kuat, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Jika medan jiwa diletakkan, orang yang memasukinya tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Diam, tutup daun pagi. Dia berjalan di tanah yang hancur, dan segera mengetahui apa yang terjadi selama periode waktu ini. Wajahnya muram dan matanya membunuh. Namun, dia tidak terburu-buru mencari kaisar pertama, tetapi memilih tempat untuk meletakkan medan jiwa. Setelah pengujian berulang kali, dipastikan tidak ada masalah, dan Ye Chen hanya mengeluarkan kata-kata kasar. Kaisar pertama, saya Ye Chen ada di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan datang. Ye Chen menggunakan Daoyin, dan bahkan orang-orang yang berjarak ribuan mil dapat mendengar suara Ye Chen. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, banyak orang di sekitar Ye Chen terkejut, dan Ye Chen akhirnya muncul. Kata-kata Ye Chen mulai menyebar dan menyebar ke telinga kaisar pertama. Kaisar pertama berkata dengan dingin, bunuh kamu hari ini. 4 kata pendek, tampaknya sangat mendominasi. Tidak ada kaisar di surga hari ini. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen. Ye Chen duduk di medan jiwa menunggu kedatangan kaisar pertama. Banyak orang telah tiba di lingkungan Ye Chen. Mereka memandang Ye Chen dari kejauhan dan merasa bahwa Ye Chen pasti berkomplot untuk menunggu kaisar pertama. Terakhir kali, Ye Chen berpura-pura terluka dan membunuh jenius dari 6 keluarga. Dia menangkap kaisar kedua dan kaisar kelima hidup-hidup. Sekarang, apakah Ye Chen akan melakukan hal yang sama lagi? Apakah Ye Chen bodoh menggunakan trik 2 kali berturut-turut? Seseorang mencibir, jika Ye Chen benar-benar sebodoh itu, bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Seseorang membalas, trik macam apa yang akan dimainkan Ye Chen? Beberapa orang benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen menunggu kaisar pertama di sini. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia ingin mengalahkan kaisar pertama. Jika dia tidak menggunakan cara khusus, mustahil untuk melakukannya. Semakin banyak orang yang datang ke lingkungan itu. Semua orang ingin melihat pertempuran apa yang akan Ye Chen lakukan melawan kaisar pertama. Ye Chen melawan langit seperti ini. Jika dia gagal, saudara-saudaranya pasti akan mati. Seseorang mencibir, dia masih begitu percaya diri, masih begitu mendominasi, gayanya tidak berubah.
Di antara kerumunan, seorang wanita berbaju ungu sangat mencolok. Kau tidak tergila-gila padanya sejak di dunia manusia, kan? Kata Su Yutian sambil tersenyum. Zisu berkata sambil tersenyum, pria seperti itu memang tergila-gila, tapi pria seperti itu tidak bisa kukendalikan. Ye Chen tidak peduli dengan komentar orang lain, jadi dia duduk di tanah dengan mata terpejam, menunggu kedatangan kaisar pertama. Pada saat diskusi publik, kaisar pertama muncul. Sebuah kekuatan dahsyat merobek kehampaan. Kaisar pertama keluar dari kehampaan, ditemani oleh kaisar ketiga dan kaisar ke-8. Setelah melihat kaisar pertama muncul, banyak orang terkejut dan gembira. Ye Chen membuka matanya sedikit, menatap kaisar pertama, lalu berkata dengan senyum tipis, kupikir kau tidak berani datang. Beraninya aku membunuhmu. Kata-kata kaisar pertama begitu dalam dan kuat. Ye Chen, hari ini adalah tanggal kematianmu. Lebih baik kau lepaskan adikku. Aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu tubuh utuh. Kaisar ketiga menggertakkan giginya. Jika kau bicara sepatah kata lagi, aku akan membunuh seorang kaisar. Ye Chen menatap dingin kaisar ketiga. Kaisar ketiga sangat marah dan ingin memarahi, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. Ia hanya bisa menelan amarahnya. Ye Chen menatap kaisar ketiga dan tidak berani membuka mulutnya. Sudut mulutnya retak dan berkata, ini baru namanya patuh. Di masa depan, kau harus selalu bersikap baik. Kalau tidak, adikmu akan mati karenamu. Kaisar ketiga memelototi Ye Chen dengan tajam, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ia telah membunuh dua saudaranya. Ia tidak ingin ada saudara yang mati karena dirinya. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Wajah kaisar pertama menjadi muram dan berkata, apakah ini kemampuanmu? Mengancamku dengan saudaraku dan tidak berani bertarung denganku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kenapa kau terburu-buru? Aku akan bertarung denganmu secara alami. Bicaralah sebelum pertempuran dimulai. Apa yang ingin kau bicarakan? Kaisar pertama berkata, kudengar kau telah menangkap seorang temanku. Di mana orang itu? Ye Chen bertanya dengan wajah dingin. Bunuh. Kaisar pertama tidak mau menjawab. Mata Ye Chen tenggelam, dan kemudian kaisar ke-14 diangkat keluar dari tas langit dan bumi dewa. Tanpa berpikir, ia menamparnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia melakukan segalanya dengan mudah. Puff! Kaisar ke-14 tidak bereaksi, kepalanya meledak. Ketika kaisar pertama melihat pemandangan seperti itu, niat membunuh di matanya langsung meledak. Mata Ye Chen juga membunuh, berkata, kaisar pertama, aku bertanya lagi, di mana teman-temanku? Ketika Ye Chen berbicara, kaisar ke-11 telah ditangkap oleh Ye Chen. Wajah kaisar ke-11 pucat. Menghadapi kematian, dia tidak bisa begitu tenang dan menggigil. Dia benar-benar tahu Ye Chen akan membunuh mereka dan dia begitu tegas sehingga dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Mata kaisar pertama semuram air, dan niat membunuhnya membara. Kekuatan abadi telah meledak. Tidak ada jawaban, kan? Ye Chen mendengus dingin, dan tubuh kaisar ke-11 meledak. Kaisar ke-11 jatuh. Semua orang di ruangan itu tercengang. Ye Chen begitu gila sampai kaisar berkata akan membunuhnya. Sekarang tidak ada yang berbicara, akankah semua perhatian tertuju pada tubuh Ye Chen? Mata kaisar ketiga dan kaisar ke-8 merah darah. Mereka menatap Ye Chen, dan berharap mereka telah memotong Ye Chen hidup-hidup sekarang. Dingin di mata kaisar pertama dapat membekukan seluruh dunia. Ye Chen mengeluarkan kaisar ke-10, lalu menatap kaisar pertama dan berkata, di mana temanku? Kaisar pertama mengepalkan tinjunya, ragu sejenak, dan berkata, dia masih hidup. Puff! Tubuh kaisar ke-10 meledak. Ye Chen, brengsek. Kaisar pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apakah dia menjawab bahwa dia ingin membunuh? Jawabanmu terlalu lambat. Aku orang yang peka, jadi aku tidak bisa menahannya. Ye Chen, begitulah aku memanggilnya. Kaisar pertama menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Ye Chen, kau punya kemampuan untuk bertarung melawanku. Apa kemampuanmu ini? Ye Chen mencibir, Kaisar pertama, wilayah kekuasaanmu jauh lebih tinggi dariku, biarkan aku bertarung denganmu. Kau pikir kau ingin mengatakannya? Wajah kaisar pertama tampak muram. Ye Chen baru mencapai tingkat ketiga Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi dia telah mencapai tingkat ke-6. Ada 3 tingkat yang berbeda. Bahkan jika ada alat setengah langkah Raja Abadi yang kuat, itu tidak bisa menggantikannya. Terlebih lagi, kaisar pertama pasti memiliki harta karun yang kuat. Apa yang kau inginkan? Lepaskan temanku, atau kau akan tahu akibatnya. Tapi sekali lagi, jika kau pikir nyawa mereka tidak penting, aku akan membunuh mereka semua. Ye Chen berkata dengan dingin. Kakak, Ye Chen gila. Dia bisa melakukan apa saja. Sebaiknya kau lepaskan Yun Wei. Kaisar ketiga berkata cepat. Wajah kaisar pertama sangat pucat. Sekarang dia akhirnya menyadari tekad Ye Chen. Jika dia tidak melepaskan orang, Ye Chen akan benar-benar membunuh. Kaisar pertama mendengus dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Yah, kau kejam." Kaisar pertama melambaikan tangan dan mengusir Yun Wei. Yun Wei sedikit malu. Ada banyak luka di tubuhnya. Setelah Ye Chen melihat Yun Wei, matanya tenggelam, menatap kaisar pertama dan berkata, bisakah kau meletakkan tangan seberat itu pada seorang wanita? Kau sangat baik. Musuh adalah musuh.
Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kaisar ketiga berkata tanpa ekspresi, sekarang aku sudah bebas, apalagi yang kau inginkan. Kalau kau tidak berani melawanku, katakan saja. Kurasa aku tidak akan menertawakanmu. Aku tidak berani melawanmu. Ye Chen menyeringai, aku berdiri di sini sekarang, kau punya kemampuan untuk membunuhku. Kaisar pertama meneguk minuman dingin dan bergegas menghampiri Ye Chen tanpa berkata apa-apa. Kaisar kedelapan berkata, kakak, hati-hati dengan tipu daya. Apa aku masih takut? Kaisar pertama cukup percaya diri dan langsung membunuh Ye Chen. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, tubuhnya tetap tidak bergerak seperti gunung. Ketika Kaisar pertama memasuki medan jiwa, Ye Chen mulai membuka medan jiwa. Dia menggunakan kata, sementara, untuk memberkati medan jiwa, yang sangat meningkatkan kekuatan medan campuran. Kaisar pertama segera merasakan kekuatan jiwa terpengaruh, dan ada rasa sakit yang hebat di kepalanya. Kaisar pertama tahu bahwa dia sedang dalam perjalanan, dan Ye Chen benar-benar telah menyiapkan penyergapan di sini. Ye Chen yang baik, sungguh licik, tegur Kaisar pertama. Ye Chen tertawa tanpa berkata apa-apa, lalu mengorbankan pagoda emas, lalu menuju Kaisar pertama untuk meledakkannya dan membunuhnya. Kaisar pertama menggertakkan giginya dan berkata, Ye Chen, apa kau pikir kau bisa melawanku dengan cara ini? Kaisar pertama membalikkan tangannya, dan sebuah manik hitam muncul di tangannya, lalu langsung masuk ke alisnya. Setelah manik-manik hitam itu menembus alisnya, jiwa Kaisar pertama segera stabil. Kekuatan medan jiwa terus mengalir masuk, tetapi tidak berpengaruh pada Kaisar pertama. Mata Ye Chen sedikit menyipit dan berkata, murid pertama adalah Kaisar pertama. Ada begitu banyak cara, ada berbagai macam manik-manik jiwa. Sekarang, bunuh dirimu. Kaisar pertama meraung. Ia sudah cukup menderita, ia ingin membunuh Ye Chen secepat mungkin, agar ia dapat memulihkan reputasinya. Ini belum berakhir. Ye Chen mencibir, lalu, 9 kekuatan melesat keluar, dan kemudian kekuatan medan jiwa langsung meningkat, dan sekali lagi menyerbu Kaisar pertama. Manik-manik pengikat jiwa Kaisar pertama bergetar di benaknya, yang tampaknya tak mampu sepenuhnya menahan serangan kekuatan jiwa di medan jiwa. Tapi kau bisa sepenuhnya menahan roh raja. Ye Chen mencibir. Setelah 9 kekuatan menyerbu, kekuatan medan jiwa meningkat pesat. Sebelumnya, Ye Chen hanya mengaktifkan medan jiwa yang diaturnya sendiri, tetapi sekarang menjadi medan jiwa yang diatur oleh Raja Abadi. Keduanya tak tertandingi, medan jiwa yang diatur oleh Raja Abadi berkali-kali lipat lebih kuat. Bahkan jika Kaisar pertama memiliki mutiara pengikat jiwa, ia tak mampu menahannya di medan jiwa Raja Abadi. Pikiran Kaisar pertama sekali lagi dipenuhi rasa sakit yang tajam, wajahnya berubah drastis, sungguh tak terduga bahwa ada medan jiwa sekuat itu di sini. Saat ini, ia tak bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk mengatur jiwa. Ye Chen, apalagi kemampuanmu selain menggunakan metode seperti itu? Kaisar ketiga berkata dengan cemas. Ye Chen, beranikan dirimu untuk bertarung dengan kakakku. Kaisar ketiga mendesak sang jenderal. Ye Chen mencibir dan berkata, bukankah ini pertarungan sungguhan antara aku dan Kaisar pertama? Kau pikir ini lelucon? Apa itu pertarungan sungguhan? Mengandalkan yang kuat dan menindas yang lemah adalah pertarungan sungguhan. Kaisar ketiga dan Kaisar kedelapan tampak muram. Mereka sangat khawatir. Namun, kata-kata Ye Chen juga sangat masuk akal, dan mereka tidak dapat membantahnya. Alam Kaisar pertama 3 kali lebih tinggi dari Ye Chen. Sekarang, wajar saja jika Ye Chen menggunakan beberapa cara. Kaisar pertama meraung. Matanya berlumuran darah dan meraung, Ye Chen, kau pasti berpikir bisa mengalahkanku dengan cara ini. Kau meremehkan Kaisar ini. Kaisar pertama membalikkan tangannya dan sebuah tripod hijau muncul di telapak tangannya. Setelah tripod hijau muncul, Kaisar pertama melemparkan tripod hijau itu dan menggantungnya di kepalanya. Tripod hijau itu membesar dan berubah menjadi tripod raksasa. Tripod hijau itu tergantung di atas kepalanya, dan cahaya biru berkelap-kelip di atas kepalanya, dan runenya menyala sepenuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti Kaisar pertama. Peralatan Raja Peri. Ye Chen terkejut. Kaisar pertama menggunakan peralatan Raja Abadi. Jika bukan karena peralatan Raja Abadi, itu tidak akan memiliki prestise seperti itu. Ada retakan di atasnya. Itu adalah alat Raja Abadi yang rusak. Kemudian, Ye Chen melihat beberapa retakan kecil di atas tripod hijau. Meskipun retakan ini tidak signifikan, bagaimanapun juga retakan tersebut rusak, yang secara langsung akan memengaruhi kekuatan peralatan Raja Abadi. Setelah peralatan Raja Abadi rusak, kekuatannya tidak akan mencapai tingkat peralatan Raja Abadi yang utuh. Artinya, ada kemungkinan untuk mengimbanginya. Setelah tripod hijau muncul, cahaya yang jatuh ingin menahan serangan medan jiwa, tetapi setelah kekuatan jiwa Ye Chen kuat, satu demi satu pedang jiwa langsung menebas Kaisar pertama. Kekuatan jiwa Ye Chen kini meningkat 7 kali lipat, sungguh mengerikan. Pedang jiwa terbunuh dan terbelah di atas cahaya. Sebagian besar pedang jiwa terhalang oleh cahaya, tetapi masih ada pedang jiwa yang terbunuh di dalamnya, yang membuat Kaisar pertama tampak pucat dan meraung. Begitu jiwa terpukul keras, seseorang juga dianggap tak berguna. Ketika Ye Chen membunuh pedang jiwa, ia melemparkan pagoda dan menghantamkannya ke arah tripod hijau.
Meskipun pagoda itu hanyalah senjata setengah langkah Raja Abadi, itu adalah senjata yang lengkap. Setelah berulang kali dimurnikan di tungku pemurnian, pagoda itu benar-benar mengerikan dalam senjata setengah langkah Raja Abadi, mencapai kondisi puncak senjata setengah langkah Raja Abadi. Sekarang Kaisar pertama sangat pasif. Ia tidak bisa mendesak Qingding untuk menyerang, tetapi hanya bisa bertahan secara pasif. Pagoda itu bertabrakan dengan Qingding dan meletuskan energi yang mengerikan. Api suci di pagoda langsung membesar, langsung menyelimuti tripod hijau dan menghapus rune pada tripod hijau. Pada saat ini, Ye Chen sekali lagi menghancurkan kekuatan jiwa dan mengerahkan kekuatan medan jiwa secara ekstrim. Wajah Kaisar pertama pucat pasi, dan jiwanya terus-menerus diserang, yang membuat jiwanya sangat lemah. Sekarang, jika bukan karena tripod hijau yang mampu menahan lebih dari setengah kekuatan tersebut, Kaisar pertama pasti akan tumbang. Ye Chen sekali lagi mendesak pagoda emas untuk membombardirnya. Pagoda itu menghantam tripod hijau. Setiap kali terjadi benturan, api suci akan menghancurkan rune pada tripod hijau. Ye Chen terus-menerus mendesak pagoda untuk menyerang. Setelah Qingding diserang oleh pagoda, rune di atasnya sedikit aus, dan cahayanya meredup sesaat. Ketika Kaisar pertama melihat situasi seperti itu, kuali hijau yang pecah tidak dapat menahan Ye Chen. Wajahnya menjadi ganas dan berkata, "Ye Chen, inilah yang kau paksakan padaku. Hari ini aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman." Ye Chen menatap Kaisar pertama dan berkata dengan dingin, "Kau masih punya cara, lakukan saja." Gerakan tangan Kaisar pertama diulang lagi, dan sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Rune yang sangat rumit terukir pada pedang hitam itu. Setelah pedang hitam itu muncul, Kaisar pertama sekali lagi mengeluarkan sebuah botol giok. Setelah membuka botol giok itu, ia menuangkan setetes kecil cairan merah terang dari botol giok tersebut. Cairan merah terang itu menetes ke pedang hitam, dan pedang hitam Duntaim tampak hidup kembali. Cahayanya mekar, dan rune di atasnya menyala sepenuhnya. Artefak. Ye Chen terkejut. Kaisar pertama memegang pedang hitam dan meraung, "Matilah." "Bagus, bagus. Karena surga tidak mematuhi aturan, aku tidak perlu mematuhi aturan. Bunuh Ye Chen, saatnya mengorbankan kepingan daftar dewa." 5 kepingan daftar dewa angin dihancurkan, membentuk perisai, dan menghadapi pedang di tangan Kaisar pertama, mereka menyerang. Pada saat yang sama, Ye Chen akan melindungi baju zirah dewa di depan tubuhnya, mengorbankan tungku, dan membunuh Kaisar pertama. Semua orang di tempat kejadian terkejut melihat Ye Chen menunjukkan artefaknya. Apakah Ye Chen menggunakan artefak itu? Tangan Kaisar pertama adalah artefak itu. Surga telah melanggar kontrak terlebih dahulu, dan Ye Chen tentu saja tidak akan mematuhi perjanjian itu. Berapa banyak artefak yang dimiliki Ye Chen? Apakah itu baju zirah? Seseorang melihat baju zirah Ye Chen di depannya dan berkata dengan terkejut. Petik 2. Boom. Petik 2. Pedang hitam di tangan Kaisar pertama bertabrakan dengan pecahan daftar dewa angin, dan pecahan itu hancur berkeping-keping. Kaisar pertama terbunuh dengan pedang di tangannya dan bertabrakan dengan tungku. Api dari tungku menyala, memurnikan kekuatan pedang hitam. Pada saat ini, pedang hitam diaktifkan dengan darah dewa, dan kekuatannya sangat dahsyat. Bahkan daftar dewa angin dan tungku pemurnian, salah satu dari 10 artefak teratas, sulit untuk dilawan. Tungku, alkimia juga terbelah oleh pedang. Pedang Kaisar pertama terbelah lagi pada baju zirah dewa pelindung, yang berhasil menahan serangan Kaisar pertama. Ye Chen berkata dengan dingin, "Apakah kau pikir kau bisa menghadapiku dengan artefak? Aku ingin tahu apakah kau bisa begitu sombong ketika darah dewamu habis." Wajah Kaisar pertama muram. Ye Chen memiliki terlalu banyak artefak di tubuhnya. Ada beberapa dari 10 artefak teratas di dunia dewa. Bahkan jika artefak di tangannya dihidupkan kembali dengan darah dewa, ia hanya bisa menang sementara, bahkan jika Ye Chen terluka. Ye Chen memberikan minuman dingin dan mempersembahkan kurban kepada 8 diagram Taiji, yang langsung menyelimuti Kaisar pertama dan menjebak Kaisar pertama dalam diagram tersebut. 8 trigram mengalir dan rune mengalir. Kekuatan yang kuat terus-menerus membunuh Kaisar pertama. Kaisar pertama meraung dan mengayunkan pedang hitamnya untuk menahan serangan 8 diagram Taiji. Ye Chen memegang pedang perak panjang dan menebas Kaisar pertama. Pedang perak ini adalah artefak yang diperoleh Ye Chen di tempat dewa datang ke kota kedua. Meskipun tidak terlalu kuat, pedang ini tetaplah artefak dan dapat digunakan untuk membunuh musuh. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, Ye Chen menunjukkan keahlian pedangnya. Roh pedangnya membubung ke langit dan diselimuti api dewa. Kekuatannya tak tertandingi. Kaisar pertama sedikit terkejut. Darah dewa yang baru saja ia gunakan tidak sepenuhnya, melainkan hanya setengah tetes. Kekuatan artefak itu belum sepenuhnya terpacu, dan durasinya relatif singkat. Awalnya, Kaisar pertama mengira Ye Chen bisa dibunuh dengan menggunakan pedang ajaib, tetapi ia tidak menyangka Ye Chen memiliki terlalu banyak artefak. Kakak, Kaisar ketiga dan Kaisar ke-8 sangat cemas. Ye Chen akan menyegel daftar fragmen dan tungku pemurnian kepada Kaisar pertama. Dengan begitu banyak artefak yang menyerang bersamaan, Kaisar pertama tidak mampu mengatasinya. Fragmen Feng Shenbang adalah artefak pertama. Setelah bertabrakan dengan pedang gelap, Kaisar pertama jelas bisa merasakan pedang di tangannya bergetar. Itu adalah getaran dari roh pedang.
Seiring berjalannya waktu, kekuatan pedang suci perlahan melemah, dan Kaisar Pertama semakin tak tertahankan. Ada celah, ia terkena pecahan daftar penyegelan dewa, dan luka besar muncul di pinggangnya. Pedang di tangan Ye Chen melambai, dan aura pembunuh membubung tinggi ke langit, lalu aura pedang pun keluar. 3 aura pedang muncul di tubuh Kaisar Pertama, dan seluruh tubuhnya melayang. Api tungku alkimia menyala di pedang, dan rune pedang meredup dan perlahan-lahan kehilangan cahayanya. Akhirnya, kekuatan pedang menghilang sepenuhnya, dan Kaisar Pertama terhempas lagi. Puff! Kaisar Pertama memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat, tanpa jejak darah. Kaisar Ketiga dan Kaisar Kedelapan terbelalak lebar menyaksikan pemandangan di depan mereka. Ye Chen berdiri di depan Kaisar Pertama, menatap Kaisar Pertama, dan berkata, Kaisar Pertama di surga memang seperti ini. Wajah Kaisar Pertama tampak muram dan tatapannya begitu dingin hingga ia dipenuhi amarah dan kebencian. Ia adalah Kaisar Pertama yang berkekuatan besar. Namun, Ye Chen telah memperhitungkannya. Jika ia tidak terjebak di medan jiwa, ia tidak akan kalah telak. Jika ada perang sungguhan, kau bukan tandinganku. Kaisar Pertama tidak setuju. Ye Chen mencibir, kau masih bermimpi. Tidak ada pertempuran sungguhan di dunia ini. Jika kau kalah, kau akan kalah. Jangan mencari alasan untuk menyelamatkan mukamu. Kaisar Pertama mengepalkan tinjunya dan ingin melahap Ye Chen hidup-hidup, tetapi tenaganya terkuras habis dan tubuhnya terluka. Ia tak punya kekuatan untuk melawan. Ia benci, ia tak berdamai, kemampuannya sendiri belum ditunjukkan, jadi kalah.